Dan di sini saya melihat ada seorang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya berada di sebuah lokasi yang memiliki nilai historis dan budaya yang sangat kuat, yaitu makam atau petilasan Mbah Poncotoyo. Tempat semacam ini kerap disebut petilasan, punden, atau situs leluhur yang dihormati oleh warga sekitar. Tak sedikit orang datang ke tempat seperti ini untuk berziarah, mengenang jejak masa lampau, bahkan ada pula yang mempercayai adanya unsur spiritual atau gaib. Namun, penting untuk kita renungkan bersama bahwa situs-situs seperti ini bukanlah tempat untuk memohon rezeki, jodoh, ataupun perlindungan. Sebagai insan beriman, kita diajarkan bahwa segala doa dan harapan hendaknya hanya ditujukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kepada makhluk atau roh leluhur. Meski begitu, sebagai bagian dari masyarakat Jawa, kita tidak boleh melupakan akar budaya dan tradisi, menghargai para pendahulu, menjaga warisan sejarah, serta melestarikan kearifan lokal adalah bagian dari identitas kita. Kebudayaan yang kita jaga bukan sekedar kebiasaan turun-temurun, tetapi juga sarana untuk memahami nilai-nilai leluhur yang diwarisi oleh nenek moyang. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sisi budaya dan sejarah dari tempat ini, dengan tetap berpijak pada keyakinan dan tidak melupakan identitas kita sebagai orang Jawa. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Mbah Poncotoyo adalah salah satu tokoh leluhur yang dihormati oleh masyarakat Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Beliau dikenal sebagai salah satu dari 4 pendekar yang berperan penting dalam membuka hutan atau babat alas untuk dijadikan pemukiman di wilayah tersebut. Keempat pendekar tersebut adalah Raden Poncotoyo, Mbah Poncotoyo, Raden Poncowati, Raden Poncolegoro, dan Raden Anegapati. Setelah membuka hutan, mereka berpisah untuk menetap di daerah yang berbeda. 1. Raden Poncotoyo, Mbah Poncotoyo tinggal di Desa Siman. 2. Raden Poncowati menetap di Desa Juah. 3. Raden Poncolegoro tinggal di Wonosalam. 4. Raden Anengpati menetap di Desa Keling. Makam Mbah Poncotoyo terletak di tengah pemakaman umum di Desa Siman dan dianggap sebagai situs keramat oleh masyarakat setempat. Tradisi ziarah ke makam beliau masih dilakukan hingga kini, sehingga bentuk penghormatan dan pelestarian budaya lokal. Sahabat Sekar, saya sudah berada di pintu masuk makam Mbah Poncotoyo. Mari sahabat Sekar kita masuk ke dalam. Sahabat Sekar, kita sudah berada di makam Mbah Poncotoyo. Makam Mbah Poncotoyo terletak di tengah-tengah makam umum. Kalian bisa melihatnya, sahabat Sekar. Mari kita masuk ke dalam untuk mendoakan beliau, serta kita akan melihat ada misteri apa saja yang ada di sini, dan sosok-sosok apa saja yang ada di sini. Mari kita masuk ke dalam terlebih dahulu. Assalamualaikum, rahayu, 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 sagung dumadi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sahabat Sekar, saya sudah berada di dalam makam Mbah Poncotoyo. Dan di sini saya melihat ada seorang laki-laki. Beliau menggunakan pakaian ala keraton dengan warna hitam keemasan, seperti halnya pakaian Gatot Kaca. Dan beliau memakai mahkota berwarna hitam, serta ada hiasan berwarna kuning untuk pinggirannya. Untuk poster beliau memiliki gambaran bertubuh kekar dan tinggi. Untuk bawahan beliau menggunakan wiru berwarna coklat. Dan beliau membawa sebuah tombak. Di ujung tombak terdapat sebuah batu seperti segitiga untuk di atas tombaknya. Dan untuk di dalam makam ini, saya melihat ada sebuah pusaka yang berbentuk keris dan sebuah tameng. Dan di depan makam Mbah Poncotoyo, di sini ada sebuah hewan, harimau putih. Serta di dalam sini saya melihat ada prajurit di sisi kanan dan sisi kiri. Untuk prajurit tersendiri menggunakan pakaian berwarna coklat serta membawa tombak. Di depan pintu masuk makam atau pendopo, saya melihat di kanan dan di kiri ini dijaga oleh sesosok prajurit yang menggunakan pakaian berwarna coklat serta membawa tombak. Dan di belakang makam Mbah Poncotoyo, di sini ada sebuah pohon beringin juga. Dan di atas beringin saya melihat ada sesosok perempuan yang menggunakan pakaian berwarna putih serta rambutnya panjang yang lagi bergelantungan di atas. Dan di tengah-tengah pohon saya melihat ada seekor ular yang besar. Untuk ular warnanya putih kegelapan. Ada di tengah-tengah sini, di tengah-tengah pohon. Sahabat Sekar, ketika kita membaca sejarah, kita sedang menelusuri jejak langkah para pendahulu yang telah berjuang, berpikir, dan berkorban. Mengabaikan sejarah sama dengan mengabaikan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Maka, jangan hanya mengenang sejarah hayati, pahami dan jadikan sebagai petunjuk arah dalam menentukan masa depan dan generasi berikutnya. Dikala kita menelusuri jejak-jejak para leluhur, entah itu makam, petilasan, ataupun tempat-tempat yang disakralkan, kita sebagai insan beragama harus senantiasa menjaga keimanan bahwa semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai anak cucu, sudah sepatutnya kita mengenang dan mendoakan para leluhur agar segala amal dan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tempat-tempat ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada Tuhan,
Hanya kepadanya lah kita memohon dan menyembah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua.